Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah saya mengajak kembali kepada kita semua, saudara yang dimuliakan Allah, untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah di mana Allah masih memberikan kita kenikmatan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi uswah dalam kehidupan kita. Nabi bukan saja menjadi sebuah contoh, uswatun hasanah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut langsung oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau, wahai Nabi Allah, wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin. Sangadina mencaji famaseri alami. Jadi Nabi bukan saja untuk manusia, tapi seluruh alam. Maka dari itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah di pertemuan yang ke berapa ini teman-teman ya, karena lama lagi baru kita berjumpa, 2 hari kayaknya, 3 hari ya. Pertemuan kali ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang zakat. Ya, karena ini alhamdulillah sudah masuk pada hari ke-18 puasa. Hari ke-18 puasa, sebentar lagi kita menuju ke hari raya Idul Fitri. Maka kita akan berbicara sedikit tentang zakat. Terutama tentunya adalah zakat fitri atau zakat fitrah, yang lebih dikenal di Indonesia zakat fitrah. Kalau bahasa hadisnya atau bahasa agamanya yaitu zakatul fitri ya. Yang pertama, apa itu zakat fitrah atau zakat fitri? Ternyata memang memiliki 2 makna. Kalau kita sebut zakat fitri, fitri artinya dari kata futur, sarapan atau makanan. Ya, bergembira karena sebuah makanan. Ya, makanya pada hari itu, hari raya Idul Fitri disebut dengan hari yang bergembira dengan berbagai macam makanan. Ya, sarapan pagi pada saat itu kita digembirakan, dibiarkan bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sarapan pagi atau makan pagi. Ya, futur. Ya. Jadi itulah fungsi daripada zakat itu. Kita berkongsi atau berkontribusi, membuka akses jalan untuk bergembira dengan cara menikmati makanan halal kita pada saat itu, yang dimana di hari raya Idul Fitri kita dipersilakan untuk menikmati makanan kita. Bahkan pada hari itu justru kita diharamkan untuk berpuasa lagi pada hari itu, pada hari raya Idul Fitri. Ya. Namun karena pada hari itu tidak semua hamba Allah, tidak semua manusia, tidak semua orang mampu menikmati hari raya Idul Fitri ini dengan makanan, dengan berbagai macam makanan. Tidak semua orang mampu. Ada yang tidak bercukupan, bahkan ada yang tidak mampu makan pada hari itu karena ketidakmampuan
ekonominya, sehingga kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk zakat, ya, untuk berzakat pada saat itu, ya, pada saat itu, agar orang-orang yang tidak ada akses untuk bergembira dengan makanan pada hari itu bisa dengan lewat zakat fitrah ini atau zakat fitri ini. Makanya disebutkan lil fuqara'i wal masakin, diutamakan dulu orang-orang yang fakir dan masakin atau miskin, ya. Kemudian arti dan makna daripada fitrah itu artinya kalau kita bahasakan secara bahasa, fitrah artinya mulia, suci, ya. Artinya dengan adanya zakat fitrah ini, itu puasa kita, kalau bahasa kamunya, mensucikan puasa kita di bulan Ramadan, mensucikan puasa kita di bulan Ramadan, atau harta kita di bulan Ramadan, atau jiwa kita, ya, diri, jasad, jasmani, rohani akan disucikan dengan adanya zakatul fitri, zakat fitrah. Itu disebut dengan fitrah, artinya kembali suci. Jadi dengan adanya zakat fitrah ini pensuci bagi puasa kita. Maka ada sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan tetapi tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, padahal dia sudah wajib, ya, sudah masuk ke dalam kategori wajib mengeluarkan zakat, ya, maka puasanya tidak dianggap suci di hadapan Allah, ya. Dia berpuasa, dia akan mendapatkan apa yang sesuai yang dia lakukan pada saat itu, bulan itu, tapi tidak suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita berbicara sempurna, ya, anggaplah kita akan kalau kita gambarkan, kita seharusnya mendapatkan bonus, kita seharusnya mendapatkan pada saat itu 100 pahala dari Allah, 100 pahala. Namun dengan kita berzakat fitrah, Allah akan lipat gandakan, sempurnakan, ya, dengan mendapatkan 1000. Artinya dilipat gandakan Allah, ya, dengan zakat fitrah itu. Begitupun dengan diri kita. Makanya disebut pada saat itu ketika kita sudah lebaran, disebut bahwa kita kembali ke fitrah, kita kembali suci, dengan fungsi zakat fitrah tadi itu, ya. Harta kita, ya, karena di dalam harta kita ini memang ada kewajiban dari Allah. Jadi diperintahkan setiap kepala yang muslim ini wajib mengeluarkan zakat. Ya, maka itu adalah sebagai pembersih atau pensuci bagi harta kita. Seperti itu, saudara akan menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun kepada yang berhak, siapa yang berhak menerima syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku kepada yang berhak menerima zakat fitrah ini atau zakat fitrah ini, insyaallah di lain kesempatan kita sampaikan, dikarenakan kita alhamdulillah sudah pada pertemuan kali ini kita bahas saja tentang apa itu zakat, ya. Saya kira cukup. Al-Fakir Daeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.